Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Hana Salsabila Sidik, NIM 4191121009. Saya akan menjelaskan tentang model simulasi pada Computer Based Instruction atau CBI. Nah, pada pertamanya kita harus mengetahui dulu apa itu model simulasi, pengertian dari model simulasi tersebut. Nah, di mana model simulasi ini adalah model CBI yang menampilkan materi pelajaran yang dikemas dalam bentuk simulasi pembelajaran dalam bentuk animasi yang menjelaskan konten secara menarik, hidup, dan memadukan unsur teks, gambar, audio, gerak, dan paduan warna yang serasi dan harmonis. Nah, model simulasi pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman yang mengikuti suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa risiko. Nah, model pembelajaran simulasi ini dapat digunakan sebagai metode pembelajaran yang asumsi tidak semua proses pembelajaran dapat dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya, di mana tipe model simulasi ini memberikan kesempatan untuk menguji kemampuan pada aplikasi nyata dengan menciptakan situasi yang mengikutsertakan situasi itu untuk bertindak pada situasi tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan model simulasi, di mana ada dua prinsip pada pengembangan model simulasi. Yang pertama, simulasi berarti tiruan dari kondisi dan situasi sebenarnya, di mana semakin tiruan tersebut mendekati aslinya, maka semakin baik pula simulasi tersebut. Model simulasi harus menyajikan program interaktif antara pengguna dan program, juga realitas objek yang disimulasikan harus tetap dijaga. Yang kedua yaitu model simulasi membutuhkan akurasi data dari objek real yang disimulasikan, di mana model simulasi ini membutuhkan akurasi data dari objek real yang disimulasikan meski objek dalam simulasi dibuat miniatur, namun perlu disajikan skala perbandingannya, baik panjang, lebar, berat, bentuk maupun prosesnya. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan model simulasi, di mana ada tiga pendekatan dalam pemodelan simulasi. Yang pertama yaitu pendekatan event, yang kedua yaitu pendekatan aktivitas, yang ketiga pendekatan proses. Di mana yang pertama itu pendekatan event, ini merupakan program dibentuk dari sekumpulan loading event yang masing-masing menjelaskan operasi yang menyebabkan entitas mengubah status dari sistem. Suatu event rutin didefinisikan sebagai sekumpulan aksi yang menyebabkan terjadinya perubahan state dalam sistem. Yang kedua yaitu pendekatan aktivitas, di mana pendekatan ini lebih memusatkan pada interaksi antar berbagai kelas entitas daripada menggambarkan kemungkinan operasi yang mengikuti suatu perubahan state seperti dalam pendekatan event. Pendekatan ini dibentuk dari rutin aktivitas, yaitu kegiatan yang selalu diawali oleh perubahan state dalam sistem. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan proses, di mana pendekatan ini merupakan gabungan dari pendekatan event dan pendekatan aktivitas. Pada pendekatan ini, program level kedua terdiri dari sekumpulan proses. Proses ini didefinisikan sebagai urutan operasi yang terjadi selama siklus hidup suatu entitas dalam sistem. Selanjutnya yaitu jenis-jenis model simulasi, di mana ada 4 jenis-jenis model simulasi. Yang pertama sosiodrama, role playing atau blind run, peer teaching, dan permainan simulasi atau simulasi game. Di mana jenis yang pertama yaitu sosiodrama merupakan sebuah cara memerankan pemecahan masalah secara kelompok yang memfokuskan pada masalah-masalah tentang hubungan manusia. Masalah itu mungkin mengenai siswa dalam bekerja sama di sekolah, keluarga, atau masyarakat.
Nah, siswa juga dapat membantu pemecahan masalah di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya role playing atau bermain peran, di mana bermain peran ini adalah berarti sesuai dengan peran yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti menghidupkan kembali suasana historis, misalnya mengungkapkan kembali perjuangan para pahlawan kemerdekaan, atau menguatkan kemungkinan keadaan yang akan datang, misalnya saja keadaan yang kemungkinan dihadapi karena semakin besar jumlah penduduk, atau menggambarkan keadaan imajiner yang dapat terjadi di mana dan kapan saja. Selanjutnya yaitu peer teaching, di mana peer teaching merupakan latihan mengajar yang dilakukan oleh siswa kepada teman-temannya. Nah, di mana akan ada siswa yang akan menjadi guru dan akan membantu pembelajaran bersama teman-temannya. Nah, di sini temannya itu akan berlaku seperti guru yang sedang mengajar dalam kelas, dan teman-temannya akan sebagai siswa yang mengikuti pembelajaran terhadap guru tersebut. Yang keempat yaitu permainan simulasi atau simulasi game, di mana pada game simulasi ini perhatian serta minat siswa karena sifatnya menekankan pada bermain sambil belajar. Nah, di simulasi games ini lebih menekankan pada bermain sambil belajar. Nah, dalam pelaksanaannya juga mengkombinasikan antara bermain peran dan pemecahan masalah. Bermain simulasi ini adalah teknik mengajar di mana siswa mengasumsikan peran khusus sebagai pengambil keputusan, bertindak seolah-olah mereka benar-benar terlibat dalam suatu situasi, dan berkompetisi untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan aturan-aturan khusus. Selanjutnya yaitu flowchart model simulasi. Bisa dilihat bahwa flowchart model simulasi yang pertama yaitu introduction section. Nah, di sini merupakan tahap pengenalan atau sesi pengenalan dari simulasi tersebut. Nah, mungkin bisa nama simulasi yang akan dilaksanakan. Nah, selanjutnya data interaction section ini adalah present scenario. Nah, di sini akan dijelaskan tentang skenario apa yang akan dilakukan, bagaimana jalannya simulasi tersebut. Nah, selanjutnya itu action required. Nah, di sini ada action required di mana action atau aksi-aksi yang akan dilaksanakan di simulasi itu sudah ditentukan. Maka akan dapatlah action yang akan diberikan. Nah, selanjutnya dari action required adalah student act, di mana setelah diberikan action pada tahap action required, maka siswa akan melakukan kegiatan atau action yang telah diberikan. Selanjutnya setelah siswa melakukan student act, melakukan action yang sudah diberikan, maka ada sistem acting, di mana dari awal proses maka bagian sistem acting ini mungkin akan kembali lagi ke fase skenario, ada kembali action required dan student act. Nah, setelah proses tersebut berjalan dengan baik, maka ada tahap selanjutnya yaitu tahap closing, di mana di sini akan ada tahap penutup atau tahap mengakhiri dari model simulasi tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan model simulasi. Nah, kelebihan model simulasi yang benar siswa dapat merasakan interaksi sosial dan komunikasi dalam kelompoknya, di mana model simulasi ini kan lebih ke student act-nya, aktivitas siswanya. Jadi akan ada interaksi sosial antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Yang kedua yaitu aktivitas siswa cukup tinggi dalam pembelajaran sehingga terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga dapat membiasakan siswa untuk memahami permasalahan sosial. Hal ini dapat diartikan sebagai implementasi pembelajaran yang berbasis kontekstual. Selanjutnya yaitu melalui kegiatan kelompok dan simulasi dapat membina hubungan personal yang positif. Yang kelima dapat membangkitkan imajinasi. Yang keenam membina hubungan komunikatif dan kerjasama dalam kelompok. Dikarenakan pada model simulasi ini lebih dikhususkan dalam kerjasama dan dalam kelompok, karena kan simulasi ini mungkin tidak akan berjalan lancar kalau hanya satu orang saja yang melakukan model simulasi tersebut. Adapun kekurangan model simulasi, yang pertama itu relatif memakan waktu yang cukup banyak, karena kan model simulasi ini mungkin ada tahap perencanaan, tahap
rancangan yang akan dilaksanakan untuk melakukan model simulasi tersebut, sehingga membuka waktu cukup yang banyak untuk melakukan perencanaan tersebut. Yang kedua yaitu untuk mensimulasikan sistem yang kompleks dibutuhkan biaya yang sangat besar. Yang ketiga itu sangat bergantung pada aktivitas siswa. Dikarenakan model simulasi ini ada student act atau aktivitas siswanya atau kegiatan siswanya, maka sangat bergantung pada kegiatan siswanya. Karena jika tidak ada aktivitas siswa, maka model simulasi ini mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Sekian dari penjelasan saya mengenai model simulasi pada Computer Based Instruction atau CBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.